Kali ini kita akan membahas materi uji chi-square, uji Exarch-Fisher, uji Spearman, uji Wilcoxon, uji Mincz-Neymer, uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, di sini kita membahas uji chi-square dan uji Exarch-Fisher. Uji chi-square dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu, baik atau kurang dengan kejadian berat badan lahir bayi, ya atau tidak. Dasar uji chi-square itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi O dengan frekuensi yang diharapkan. Rumusnya dapat kita lihat X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FT per FT, di mana X kuadrat adalah chi-square, FO adalah frekuensi observasi, dan FH adalah frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya uji Exarch-Fisher, di mana salah satu uji hipotesis dari pengujian non-parametrik yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang saling bebas. Uji ini dapat digunakan apabila sel pada tabel kontingensi uji chi-square terdapat nilai frekuensinya yang kurang dari 5. Di mana rumusnya dapat kita lihat yaitu P sama dengan X tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D dikali A tambah B per N kali A kali B kali C kali D. Dengan memiliki tabel 2 kali 2 dapat kita lihat pada gambar. Dengan langkah-langkah pada uji ini menentukan hipotesis HO tidak terdapat hubungan proporsi antara dua kelompok dan HI terdapat ada hubungan proporsi antara dua kelompok. Yang kedua, digunakan uji Exarch-Fisher. Yang ketiga, tentukan signifikan. Dan yang kesimpulan terakhir. Soal pertama, penelitian mempelajari hubungan antara riwayat ASI eksklusif ya atau tidak dengan kejadian diare bayi pada 20 sampel. Ada sel tabel yang memiliki nilai expect kurang 5. Pertanyaannya, uji apa yang tepat? A. Uji chi-square, B. Uji Fisher-Exarch, C. Uji Pratt-Test, D. Wilcoxon, dan E. Uji Z. Jawabannya adalah B. Uji Fisher-Exarch, di mana uji extend continue kurang 5, maka chi-square tidak valid atau digunakan Fisher-X. Yang kedua, soal kedua, ahli gizi ingin mengetahui hubungan antara status gizi balita, gizi baik atau buruk, dengan frekuensi konsumsi sayur cukup atau kurang pada 80 balita. Semua frekuensi kategori besar kurang 5. Pertanyaannya, analisis yang paling sesuai adalah A. Fisher-X, B. chi-square, C. Uji kolerasi person, D. Uji Mincz-Neymer, E. Uji Tate bebas. Jawabannya B. Uji chi-square. Dengan penjelasan variabel kategori X kategorik dengan sampel besar sampai chi-square. Soal ketiga. Dalam penelitian kecil pada 12 lansia, dilihat hubungan antara jenis diet lunak atau biasa dengan nafsu makan baik atau buruk. Setelah dibuat tabel 2 kali 2 terdapat sel dengan nilai O. Pertanyaan ujian digunakan A. Uji chi-square, B. Fisher-X, C. ANOVA, D. Kruskal-Wallis, E. Regresi logistik. Jawabannya yaitu B. Fisher-X, di mana jika terdapat sel kosong, chi-square tidak dapat digunakan, harus memakai Fisher-X. Selanjutnya materi uji Spearman dan uji Wilcoxon, di mana uji Spearman juga dikenal sebagai uji korelasi rank atau korelasi monoton, adalah salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel dan yang tidak memerlukan asumsi tentang distribusi atau bentuk hubungan antara variabel. Metode ini dinamakan dengan Charles Spearman, di mana seorang psikolog Inggris yang mengembangkan konsep awal pada abad ke-20. Rumusnya dapat kita lihat yaitu RS sama dengan 1 kurang sigma N
I hingga 1 DI kuadrat per N kali N kuadrat kurang 1 dengan keterangan RS korelasi Spearman, DI perbedaan antara peringkat kedua variabel untuk setiap pasangan observasi dan N jumlah observasi. Selanjutnya uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon-Singreng merupakan suatu uji non-parametrik yang biasanya digunakan pada data-data kualitatif atau skala nominal dan ordinal, atau untuk data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis pada uji ini adalah apakah sampel atau kondisi percobaan berasal dari populasi yang mewakili sehingga nilai median dari skor yang berbeda adalah 0. Rumusnya dapat kita lihat yaitu Z sama dengan W plus kurang UW per W, di mana UW N kali N tambah 1 per 4 dan UW sama dengan akar N kali N tambah 1 kali 2 N tambah 1 per 2, 4. Dengan keterangannya dapat kita lihat dan bisa dengan rumus Z sama dengan N1 kurang N2 per akar N1 tambah N2 dengan keterangan yang dapat kita lihat. Selanjutnya membahas soal. Soal pertama, penelitian ingin membandingkan kadar Hb pada mahasiswa gizi, keperawatan, dan kebidanan. Data numerik tidak nominal. Pertanyaannya, analisis yang tepat adalah A. ANOVA, B. Kruskal-Wallis, C. Mann-Whitney, D. Wilcoxon, E. Pearson. Jawabannya adalah B. Kruskal-Wallis, di mana 3 kelompok independen plus data tidak normal itu adalah Kruskal-Wallis. Soal kedua, ingin membandingkan skor kepatuhan diet antara kelompok kontrol N10 dan kelompok intervensi N10. Data tidak normal setelah di ranking rata-rata peringkat kontrol 7, intervensi 14. Pertanyaannya, uji yang digunakan adalah A. ANOVA, B. Wilcoxon, C. Mann-Whitney, D. Chi-square, E. Spearman, di mana jawabannya C. Mann-Whitney. Dengan 2 kelompok berbeda plus data tidak normal termasuk dalam Mann-Whitney. Soal ketiga, peneliti membandingkan kadar vitamin D antara ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, sampel 50 dan data tidak normal. Pertanyaannya, analisis yang tepat A. Pearson, B. ANOVA, C. Mann-Whitney, D. Wilcoxon, dan E. Kruskal-Wallis. Jawabannya Mann-Whitney dengan penjelasan 2 kelompok independen plus tidak normal termasuk dalam Mann-Whitney. Selanjutnya pembahasan materi uji MC-Nemar dan Kruskal-Wallis. Uji MC-Nemar adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan atau dependen. Pada uji ini sekelompok subjek penelitian, misalkan sekelompok orang, memberikan suatu nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki 2 macam penilaian untuk setiap perlakuan yang diberikan. 2 penilaian tersebut bersifat saling berlawanan atau dikotonom. Rumusnya dapat kita lihat X kuadrat hitung sama dengan A kurang D kurang 1 kuadrat per A tambah D, di mana uji MC-Nemar ini mempunyai kekurangan karena hanya tepat digunakan jika nilai A tambah D per 2 kurang 13, karena jika kurang 13 maka nilai X kuadrat Chi-square di SPSS tidak bisa muncul. Memastikan uji MC-Nemar ini diterapkan rumus yang tadi yaitu X kuadrat hitung sama dengan A tambah D per 2, di mana jika lebih 13 karena jika harus dalam lebih 13, namun jika kurang tidak bisa digunakan dalam SPSS. Menghitung X kuadrat hitungnya dengan rumus yang tadi yang telah kita jelaskan, dan menghitung X tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat A kali K kurang 1 kali I kurang 1. Selanjutnya uji Kruskal-Wallis, di mana dengan penjelasan yaitu merupakan alternatif dari uji F ANOVA, khususnya ANOVA Way Analysis of
yaitu menguji rata-rata 3 sampel atau lebih. Apakah sama ataukah tidak sama? Bedanya jika uji F berasumsi bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai varian sebaran yang sama. Tetapi kalau uji H Kruskal-Wallis berasumsi bahwa variabel random dan berdistribusi kontinu, namun tidak menarik kesimpulan HO diterima atau ditolak, menggunakan perbandingan nilai H hasil perhitungan dengan nilai X kuadrat. Dengan rumus dapat kita lihat, jika nilai H hitung lebih besar nilai X kuadrat CR maka tolak HO. Jika nilai H hitung lebih kecil nilai X2CR maka terima HO. Dengan perhitungan keputusan H hitung yaitu H sama dengan 12 per N kali N tambah 1 sigma 3K hingga 1 dengan R2 hingga K per NK dikurang 3 kali N tambah 1 di mana dengan keterangan N jumlah total data, K banyak sampel diteliti, RK jumlah peringkat sampel dalam sampel ke K, N banyak semua data sampel ke K. Selanjutnya membahas soal pertama. Ahli gizi ingin melihat perubahan kepatuhan minum suplemen sebelum dan sesudah edukasi pada kelompok ibu hamil yang sama. Variabel berupa kategori patuh atau tidak patuh. Pertanyaannya, uji yang tepat A. Chi-square, B. Nexmar, C. First Aids, D. Willockson, dan E. Mann-Whitney. Jawabannya MC Nenmar dengan penjelasan data berpasangan plus kategorik 2 kali 2 menggunakan rumus MC Nenmar. Soal kedua. Peneliti ingin menilai perubahan pengetahuan gizi baik atau tidak baik sebelum dan sesudah edukasi pada 40 mahasiswa. Selain itu, ia juga ingin membandingkan skor pengetahuan pada 3 prodi gizi keperawatan kebidanan. Pertanyaannya, uji untuk masing-masing analis A. MC Nenmar dan Chi-square, B. Willockson dan Anova, C. MC Nenmar dan Kruskal-Wallis, D. N6-square dan Mann-Whitney, E. Spearman dan Anova. Jawabannya C. MC Nenmar dan Kruskal-Wallis dengan penjelasan pre-post kategori MC Nenmar dan perbandingan 3 kelompok data tidak berkelompok termasuk Kruskal-Wallis. Soal ketiga. Ahli gizi ingin melihat perbedaan tingkat konsumsi sayur pada 3 kelompok pekerjaan, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga. Data konsumsi tidak normal. Pertanyaan, uji yang tepat adalah A. Mann-Whitney, B. Spearman, C. Kruskal-Wallis, D. Willockson, E. Price-Test. Jawabannya yaitu C. Kruskal-Wallis dengan penjelasan 3 kelompok uji non-parametrik terbaik yaitu Kruskal-Wallis. Baik, sekian hasil materi hari ini. Sampai ketemu kembali.